Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri UKIN PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 di Universitas Tadulako. Nama saya Arjuna, saya adalah guru BK di SMP Negeri 3 Anggaraja dan saya juga mahasiswa PPG Angkatan Kedua tahun 2023 di Universitas Tadulako dengan nomor PPG 2015015214447, NIM PPG A61123271. Nah, pada kesempatan ini tanggal 3 Desember 2023 saya melakukan video pembelajaran dengan pemberian layanan konseling individu dengan teknik kontra perilaku dengan judul Perilaku Membuli. Nah, marilah kita saksikan video pembelajaran saya hari ini dan saya mohon saran dan masukan Bapak Ibu Dewan Penguji sehingga peserta didik untuk kelanjutannya dapat memberikan tambahan atau perbaikan pada pembelajaran video pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Nak. Kan duduk sini. Apa kabar, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Terima kasih karena sudah memenuhi kedatangan saya. Kabarnya kabar baik. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai kegiatan doa dimulai. Selesai. Terima kasih, Nak, sudah datang. Sudah tahu maksud kedatangan saya undang di sini, sudah tahu? Iya, Bu. Oh, sudah tahu. Nah, Rizky pernah dengar kata konseling? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah. Nah, ini hari Rizky akan saya konseling karena ada beberapa masalah. Nah, konseling itu adalah suatu bantuan atau upaya untuk membantu konseli dalam hal ini adalah Rizky sendiri yang dibantu oleh guru BK. Guru BK dalam hal ini biasa disebut konselor untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Rizky. Nah, tujuan konseling ini untuk memecahkan masalah-masalah atau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli atau peserta didik. Nah, di dalam konseling ini, Nak, ada namanya asas-asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, berarti rahasia Rizky nanti insya Allah akan dijamin. Selesai ini hari tuntas, insya Allah tidak ada disebarkan keluar. Kemudian terbuka, di sini Rizky harus terbuka, ungkapkan semua masalahnya bagaimana. Pokoknya jangan ditutupi-tutupi dari masalah Rizky. Kemudian ada kenormatifan, ada norma-norma aturan yang ada di dalamnya. Itu tentang tujuan konseling. Nah, kalau Rizky merasa ragu, kalau rahasianya terbuka, Rizky merasa ragu, ya? Tidak ragu. Tidak, tapi ragu-ragu mukanya. Nah, untuk itu sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kalau Rizky saya kasih surat persetujuan untuk jangan sampai diragukan Rizky bahwa rahasianya terbuka, maka kita adakan surat persetujuan atau surat perjanjian. Nah, bisa minta tolong Rizky baca di sini. Mana, Bu? Baca dengan suara Dik. Ini, Bu. Ya. Saya yang tersebut. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Rizky. Ya. Jenis kelamin laki-laki, alamat Malawi. Hati Lampur Senrekam, Toraja. Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses konseling yang dilakukan oleh konselor. Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa saya bersedia terlibat penuh dan aktif
selama proses konseling berlangsung. Saya diminta untuk memberikan informasi dan sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan secara terbuka kepada umum. Saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa tulisan rekaman percakapan selama proses, tetapi berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan. Guna menunjang kelancaran proses dan akan dilaksanakan, maka segala hal yang berkaitan dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama. Dalam menandatangani lembaran ini, saya tidak ada paksaan dari pihak manapun, sehingga saya bersedia untuk mengikuti proses konseling ini dari bawah hingga selesai, serta menerima segala hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Tanda tangan di sini. Terima kasih. Nah, dalam konseling ini kita ada kesepakatan waktu. Nah, waktu yang digunakan dalam hal ini, dalam konseling ini kurang lebih 40 menit. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Siap? Iya, Bu. Dalam kesiapan ini minta tolong Rizky ada motivasi terbuka untuk motivasi, ungkapkan semua masalahnya, jangan dipendam-pendam, pokoknya ungkapkan masalah semuanya sebentar. Sepakat? Sepakat. Siap? Iya, Bu. Nah, saya lihat Rizky masih loyo-loyo ini, masih tidak semangat. Nah, sebelum kita masuk itu, kita ice breaking dulu, nyanyi-nyanyi, Dik. Iya. Kita mulai. Kita nyanyi bersama, Dik. Lagu anak-anak, tapi enak. Mudah-mudahan Rizky tambah semangat. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Semangat Rizky, ungkapkan masalahnya sebentar. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya Saling menyayangi. tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah senang? Alhamdulillah, Bu, sudah semangat. Oh, alhamdulillah sudah semangat, senang-senang. Kita sudah siap untuk melanjutkannya? Iya, Bu, siap, Bu. Di kemarin-kemarin dari informasi guru dan teman-teman Rizky sendiri bahwa Rizky biasa memanggil temannya dengan nama bukan namanya dipanggil tapi nama orang tuanya. Apa betul? Iya, Bu, betul. Kenapa begitu? Karena dia sering juga memanggil nama orang tua saya, Pak. Oh, jadi balas dendam ceritanya. Iya, Bu. Sudah sering berapa kali dilakukan itu? Beberapa kali? Sering-sering atau baru? Ya, sudah sering, Bu. Sudah sering. Ibu. Nah, bagaimana perasaanmu?
Ada yang menangis, yang dipanggil nama orang tuanya? Ada Bu, yang tak ada yang marah Bu. Ada marah. Nah, pada saat mereka marah, pada saat mereka menangis, bagaimana perasaan Rizky sendiri? Bu, itu dia panggil nama saya, nama bapak saya Bu. Hmm. Saya juga marah Bu. Hmm. Terus itu yang mereka, bagaimana pada saat Rizky waktu mereka memanggil? Apakah merasa puas atau tidak ada rasa penyesalan atau bagaimana pada saat mereka menangis atau marah-marah? Ada Bu, ada sedikit penyesalan. Ada sedikit sih penyesalan. Oh, sedikit penyesalan. Penyesalan yang bagaimana bentuknya? Karena Bu, karena tentang ke orang tuanya Bu biasa. Oh, ini aneh yang dikasih bully, nah tanya orang tanya baru kita dimarahi. Iya Bu. Terus kenapa diulang kembali? Karena dia Bu, nan lagi bapakku Bu. Oh, setiap Nareski berbuat karena dia yang duluan panggil-panggil juga namanya bapak orang tata. Iya Bu. Terus ada lagi ini dalam kelas, satu kelas yang selalu bully Nainka. Iya Bu. Satu kelas. Kenapa selalu ditiru mimiknya untuk menganga? Apa salahnya dia? Nggak ada Bu. Tidak ada. Tapi kenapa? Cuma jahil Bu. Hah? Jahil Bu. Jahil. Iya Bu. Iya, tapi si anaknya bagaimana? Marah, menangis. Nah, kau sudah tahu bilang si anak, si Inka ini, Mutami bilang keterbelakangannya begitu. Memang pembawaannya begitu. Dan memang ada kekurangannya dia. Itu yang selalu menganga. Tapi kenapa Rizky selalu lakukan itu? Cuma sekali Bu. Cuma sekali. Iya Bu. Iya, tapi jangan diulang kembali. Iya Bu. Bagaimana kalau Rizky juga dikasih begitu? Bagaimana perasaannya? Karena memang anaknya begitu. Bagaimana perasaan Rizky kalau Rizky sendiri yang dikasih begitu, yang kekurangannya Rizky? Marah Bu. Marah. Iya Bu. Marah juga. Ada rasa penyesalan? Apa Bu? Ada rasa penyesalan dikasih begitu temannya? Iya Bu. Ada rasa penyesalannya. Iya Bu. Kemudian ada lagi teman-temannya yang gemuk dibilangi comok, teman-temannya yang kurus dibilangi doko atau kurus. Kenapa nak? Karena Bu, terpengaruh dengan teman Bu, omongan teman. Oh, terpengaruh dengan omongan teman, jadi ditiru-tiru ceritanya ini. Iya Bu. Nah, kejadian yang kemarin juga, apalagi kejadian yang kemarin? Kejadian-kejadian yang pernah ini lakukan untuk yang membuli temannya. Ini mengganggu orang teman saya antara sholat. Kenapa diganggu salat? Nah, orang itu berarti kau tidak salat itu. Kenapa dikasih begitu? Dikasih lor celananya. Malunya itu nak, tampung malunya itu. Itu perbuatan asusilan itu. Berhadapan sama Allah juga di atas, menghadap sama Allah, sembahyang. Baru Rizky ganggu. Apa dampaknya itu? Berdosa mikir sama yang di atas, apalagi dampaknya? Dikasih peringatan sekolah Bu. Dikasih peringatan sekolah. Nah, anak Rizky sendiri bagaimana? Bu. Kalau Rizky sendiri bagaimana perasaannya? Kasih begitu temannya. Menyesal Bu. Menyesal. Menyesal, betul menyesal. Iya Bu. Tidak akan melakukan lagi. Tidak Bu. Rizky, semua perbuatan-perbuatan seperti itu namanya membuli. Tahu apa itu membuli? Iya Bu. Iya Bu. Apa? Mengganggu teman Bu. Mengganggu teman. Bukan hanya sebatas itu mengganggu teman. Nah, untuk lebih jelasnya sebentar juga, setelah melihat video ini, ada gambaran dari hatinya anak Rizky bahwa pembulingan tidak boleh. Dampaknya begini. Iya. Iya. Jadi semua itu
Pokoknya jelaskan semua kenapa kasih begitu. Bukan masalah gangguan teman apa atau kejiwaan ataukah merasa tertekan atau apakah sehingga Rizky selalu mengadakan pembulian. Ikuti videonya dulu, Dina. Analisis sebentar. Halo, perkenalkan, nama saya Kanza Almira Nindya dari kelas 8C akan membahas tentang bullying. Selamat menyaksikan. Apa sih bullying itu? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Apa sih jenis-jenis bullying? Jenis-jenis dari bullying adalah 1. Penindasan verbal, 2. Penindasan fisik, 3. Pengucilan atau bullying relasional, 4. Cyberbullying, 5. Penindasan seksual, dan 6. Penindasan secara emosional. Apa aja sih dampak-dampak dari bullying bagi korban? Dampak bullying bagi korban adalah gangguan psikologis seperti depresi serta gangguan kecemasan, gangguan tidur hingga berbagai penurunan prestasi di sekolah maupun tempat kerja. Lalu upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya bullying? 1. Deteksi tindakan bullying sejak dini. 2. Memberikan sosialisasi tentang bullying. 3. Memberikan dukungan pada korban. 4. Membuat peraturan yang tegas tentang bullying. 5. Memberikan teladan atau contoh yang baik. 6. Mengajarkan siswa untuk melawan bullying. 7. Membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Bagaimana? Ada yang bisa disimpulkan dari video tadi? Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa kalau bullying tidak boleh dilakukan? Ya betul, bullying dilakukan apa lagi? Tidak boleh terbiasakan membuli. Karena kebiasaan sehingga itu terus dilakukan. Nah Rizky, di bullying ini yang saya amati ini di rumahnya Rizky, apakah juga biasa ada pembulian atau biasa kekerasan dari orang tua tak? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah juga keras orang tua? Tidak pernah, Bu. Saudara-saudara juga? Tidak pernah. Tidak pernah. Ini langsung saja, ini langsung di sekolah kasih temannya dikasih diganggu ataukah bagaimana? Nana Rizky ini kita tahu apa dampaknya dari kita melakukan bullying? Apa dampaknya dari Rizky sendiri dulu? Bu, trauma. Betul, trauma, Bu. Trauma? Trauma kenapa? Sehingga kita melakukan pembullying? Oh, kalau saya, Bu, karena terpengaruh omongan teman, Bu. Terpengaruh omongan teman. Selain omongan teman, apa lagi? Pergaulanku, Bu. Ya, pergaulan, betul sekali pergaulan. Pergaulannya Rizky sehingga tanpa sengaja gerakan refleks terus selalu Rizky membuli teman-temannya, pergaulannya. Kemudian ingat Rizky, dampak dari pembulingan itu diantaranya kalau sering-sering Rizky lakukan berarti dampaknya pada pelajaran bagaimana? Otomatis banyak guru-guru yang selalu mencapak ke bawah, Rizky ini nakal, Rizky ini berpengaruh juga pada pembelajarannya Rizky. Ingat, Rizky kemarin, mohon maaf Rizky, kan kita kemarin sudah tinggal kelas. Baru kalau mau dinilai dari segi akademis, kalau Rizky selalu melakukan ini pembulingan, otomatis ada pengaruhnya daripada nilai akademis. Kalau sering ditegur baru lakukan, mungkin gurunya pembulingan ini berpengaruh sama Rizky. Apakah tidak ada motivasi untuk belajar di dalam karena mengganggu temannya, selalu ditegur gurunya.
otomatis Reski tidak konsentrasi juga untuk belajar, guru juga tidak konsentrasi untuk mengajar. Makanya Reski dampaknya itu bisa jadi diperhitungkan nanti kalau mau naik kelas atau tidak naik kelas, begitu. Kemudian bagaimana dampaknya juga pada teman yang dibully, nak? Bagaimana dampaknya teman yang dibully? Kalau teman dibully luar trauma. Iya, trauma untuk bergaul dengan Rizky. Adanya pembulian yang dilakukan Rizky, otomatis temannya bagaimana? Masih mendekati atau bagaimana? Tidak. Masih temannya Rizky kalau sering lakukan pembulian, temannya menjadi jauh, tidak ada temannya Rizky. Kalau ada Rizky datang, orang-orang sudah langsung lari, Pak. Itu Rizky datang lagi, nanti dibully lagi. Itu kemudian dampaknya lagi baru bagi yang dibully. Apa kira-kira? Apa dampaknya lagi kira-kira yang dibully? Trauma tempat kerja aku untuk dibully. Itu dibully. Nah, dampaknya bagi si korban yang dibully ini bisa jadi otomatis dia ke depresi, banyak pikiran di rumah sehingga orang yang dibully sudah tidak mau datang sekolah. Ada Rizky selalu bully begini begitu. Bisa jadi kalau Rizky sering lakukan, bisa jadi anak yang dibully ini, teman yang dibully ini nekat untuk melakukan sesuatu hal yang tidak disangka-sangka. Seperti apa kira-kira? Bunuh diri. Teman yang kemarin itu yang dibully, yang dikasih telur celananya itu malu sekali, nak, malu sekali. Bilang, ibu, saya malu sekali, Kak, saya tidak mau sekolah apa semuanya. Bilang, nanti ditangani. Kemarin dikasih arahan sehingga anak tersebut mau kembali, tapi minta tolong Rizky, semua perbuatan bully yang Rizky lakukan itu jangan diulang lagi. Iya, betul. Tidak mau mengulang lagi. Kalau kau ulang lagi, otomatis kalau kau ulang lagi, dipanggil lagi orang tua. Bilang, Rizky ini berapa kali melakukan pembulian. Mau dipanggil lagi orang tuanya? Tidak. Berapa kali datang orang tua, nanti dia malu. Apa semua. Pokoknya Rizky dipikir semua ke belakangnya. Maunya Rizky kasih harum-harum nama tak. Apalagi ada saya dengar kasusnya kakak tak. Janganlah tambah-tambah penderitaan orang tua kita. Bagaimana Rizky? Apa tanggapannya Mama tak? Dengar lagi. Kira-kira bagaimana? Malu. Apalagi ditambah lagi dengan persoalannya kakak tak. Tambah banyak beban orang tua. Apakah Rizky selama melakukan pembulian ini kepada teman-temannya ada rasa puas dalam hatinya Rizky? Ada. Ada rasa puas. Puas bagaimana? Karena telah melakukan. Dari dari teman, hubungannya teman. Maksud saya Rizky, apakah kalau sudah bully temannya, minta como atau gemu, doko, diperhatikan miminya, ingka atau bagaimana? Apakah kalau sudah melakukan begitu, Rizky merasa puas? Ada kepuasan kalau sudah melakukan pembulian? Ada. Tapi ada juga rasa penyesalan? Iya, Bu. Ada juga. Jadi antara puas dan penyesalan. Tapi Rizky kalau sudah penyesalan, ada lagi. Bully lagi temannya. Ada laporannya lagi. Sudah berapa kali ini pembulian? Apa tanggapan Rizky ini? Apakah ada bagaimana terhadap pembulian? Apakah mau melakukan lagi atau sudah kapok untuk melakukannya? Sudah kapok. Sudah kapok untuk melakukannya? Iya. Oh, kalau begitu sudah kapok melakukannya,
kalau Nareski lagi melakukannya, apa sanksi yang akan diberikan kepada Nareski? Kembalikan ke orang tua. Kembalikan ke orang tua. Janji? Iya. Janji. Dan kalau Nareski juga sudah tidak melakukan, maka kami juga akan dapatkan hadiah untuk rezeki. Apakah misalnya nilainya akan diperbaiki, ataukah ada sesuatu yang dikasih Nareski sehingga Nareski menjadi ada motivasi untuk tidak melakukan lagi, dan janji sanksinya untuk dikembalikan ke orang tua. Iya. Kalau begitu kita ada namanya surat perjanjian yang berupa kontrak perilaku. Di sini Rizky ada kontrak perilakunya bahwa saya akan begini. Nah ini, minta tolong isi kontrak perilakunya.
Bisa dibacakan kembali Saya yang bertanda kontra tangan perilaku. kontrak berlaku. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Rizky, jenis kelamin laki-laki, kelas 8A. Dengan ini menyatakan tingkah laku yang salah, mengejek tingkah, memanggil nama orang tua siswa, mengganggu teman saat sholat. Tingkah laku yang diinginkan, berhenti membuli, belajar yang giat, menjaga bicara. Sanksi yang diberikan, dipulangkan ke orang tua. Apabila saya berhasil tidak membuli, maka saya akan mendapat hadiah, kenaikan nilai, tidak tinggal kelas. Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab, serta diketahui dengan disetujui oleh guru BK. Tanggal berakhirnya kontrak mulai dari tanggal 3 bulan 12 2023 sampai tanggal 3 bulan 1 2024. Nah Rizky, jadi ini kontra perilaku. Jadi tindak lanjut saya akan mengkontrol terus Nak Rizky. Oh ini hari tidak ada laporan tentang pembulian misalnya selama 1 bulan penuh. Nah tadi Nak Rizky mengatakan bahwa saya mengadakan pembulian karena pengaruh teman. Salah satunya adalah pengaruh teman. Nah dari pengaruh teman, bagaimana caranya supaya Nak Rizky lagi tidak melakukan pembulian? Bagaimana dengan pengaruh teman? Kalau ada lagi yang pengaruhi Nak Rizky untuk membuli, atau begini, pengaruh teman yang bagaimana maksudnya yang dimaksud ini? Karena pengaruh teman sehingga membuli. Karena teman berkelompok, Bu. Berkelompok terus. Menyuruh saja saya untuk membuli. Oh, kita disuruh untuk dibully. Iya, Bu, untuk membuli. Siapa-siapa temannya? Seperti membuli seperti apa kira-kira? Yang disuruh temannya? Mengejek teman, Bu. Mengejek teman. Iya, Bu. Ejekannya yang bagaimana? Memanggil nama orang tua siswa. Memanggil nama orang tua siswa. Iya, Bu. Selain itu, Iya, ada lagi iya, Bu. Mengganggu Inka, Bu. mengganggu Inka. Iya, tuh mengejek. Bagaimana Inka perasaannya kemarin Inka? Menangis. Menangis. Iya. Pada saat menangis Anda tidak minta maaf, Rizky tidak minta maaf. Pergi minta maaf, Bu. Pergi minta maaf. Iya, Bu. Jadi Rizky itu temannya di EC yang kemarin juga yang kasih keluar celananya yang teman tak. Kenapa langsung dikeluar? Nah kita sembahyang, tidak sembahyang ki. Sembahyang. Iya, Bu. Nah kita tidak sembahyang, nah pergi dikasih turun celananya itu teman tak. Karena sama kayak teman keantan, Bu. Sama teman yang menyuruh saya biasa membuli, Bu. Dia suruh ki. Iya, Bu. Nah Rizky, karena selalu kita alasan tak selalu suruh teman tak. Nah Rizky sendiri bagaimana? Kalau Nah Rizky ini teman tak disuruh ki, makan ini. Karena disuruh kau pergi makan ini apa yang berupa misalnya mau maaf yang berupa kotoran, kita juga pergi makan. Enggak kan? Kan tidak ada. Nah kalau disuruh temannya untuk bully itu, bagaimana perasaannya Rizky? Yang suruh temannya. Tidak ada kata penolakan sama temannya, itu tidak bagus. Teman tak itu tidak bagus. Tidak pernah Rizky menolak. Biasa menolak, Bu. Biasa menolak, tapi tetap lakukan. Menolak tapi tetap dilakukan. Biasa tidak lakukan, Bu. Biasa menghindar. Biasa menghindar. Iya, Bu. Nah kau sudah tahu bilang, yang disuruhkan ke temannya, misalnya itu memanggil teman yang bukan namanya, karena tidak ditanya teman tak bilang itu tidak bagus. Enggak. Tidak, langsung saja. Iya, biasa saja, biasa menghindar, Bu. Nah Rizky, mulai di sekarang ini kalau ada teman-teman menyuruh dalam hal tidak bagus, nah Rizky sendiri yang tanya sama teman tak, siapakah si A atau si B, tanya bilang perbuatan itu tidak bagus. Dan karena sudah membuat kontrak perilaku, kalau ada lagi kegiatan seperti itu, ada perbuatan lagi yang menyuruh Nah Rizky untuk melakukan perbuatan yang tidak bagus, Nah Rizky tolak, bilang maaf, saya sudah berjanji, mulai dari kata berjanji, saya sudah berjanji dengan Ibu Arjuna bahwa saya tidak akan melakukan, mulai dari situ, mulai bertahap, saya tidak akan, setiap Nah Rizky disuruh bilang, saya kasih bully itu atau kasih panggil dia dengan kata-kata yang tidak bagus seperti gemuk, ataukah kurus, ataukah commo, ataukah panggil nama orang tuanya. Kalau ada teman tak,
tolong nak Rizky, tolak dengan halus. Mohon maaf, saya tidak. Kalau bilang tidak, kalau bilang pas satu mangkak, saya sudah berjanji dengan Ibu Arjuna bahwa saya tidak akan melakukan perbuatan lagi. Bisa? Bisa, Bu. Apa lagi? Yang selain disuruh teman sehingga melakukan pembulian, apalagi yang nak Rizky lakukan? Selain nak disuruh teman, apalagi sehingga nak Rizky melakukan pembulian kepada temannya. Apa yang mendasari nak Rizky selain itu disuruh temannya? Biasa juga Bu, nahan dia nama orang tua saya. Oh, karena untuk pembalasan lagi. Iya. Nah, kalau ada teman tak yang balas lagi nak ejek juga teman tak, tidak usah minta Rizky balas. Tanya, itu tidak bagus. Ada namaku Rizky. Tanya begitu. Kau jangan kau kembali ejek juga orang tuanya. Bilang, misalnya si Inka, jangan kau panggil namanya bapakku. Namaku ada, Rizky namaku, bukan nama orang tua tak disebut. Tanya begitu. Kemudian tadi juga dibilang karena hanya dalam bentuk kejahilan. Iya, Iya, Bu. jahil kepada temannya sehingga temannya menjadi marah karena dibully, diejek-ejek. Mulai sekarang itu tangan tak jangan digunakan untuk jahil-jahil, tangan dan mulut jangan dipakai untuk jahil-jahil temannya. Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. bagaimana caranya? Berjanji bagaimana? Tidak akan apa lagi? Iya, akan mengulangi kesalahan saya, Bu. Tidak akan lagi mengulangi kesalahan nak Rizky. Iya, Iya, Bu. betul. Iya, Bu. Nah kalau nak Rizky tadi katakan bahwa kapan berulang lagi akan dipanggil orang tuanya. Nah, kapan berbuat lagi sudah dipanggil orang tuanya, sudah bicarakan apakah melalui telepon atau surat panggilan atau surat pemberitahuan, baru nak Rizky lagi lakukan. Sanksinya dikembalikan kepada orang tua. Nah, Rizky tidak menyesal? Insyaallah tidak, Bu. Insya Allah tidak menyesal. Jadi kalau tidak menyesal berarti nah Rizky akan berbuat untuk apa? Berbuat untuk lebih baik lagi, tidak akan membuli lagi. Iya. Bu. Sayang sekali kalau dipulangkan ke orang tua berarti nah Rizky tidak sekolah lagi. Nah temannya, nah kakaknya juga Rizky juga sudah terancam juga di kakaknya anak Rizky. Ya, Bu. Yang Rusman sudah terancam juga di Tidak, SMA. pindah di Sembahan, Bu. Oh, Iya. pindah lagi Iya, karena Bu. tinggal kelas. Iya, Bu. Nah sudah ada perubahan juga. Alhamdulillah, Bu, sudah. Alhamdulillah kau sudah berubah. Jadi ingat baik-baik, jaga nama baik orang tua tadi, Iya, Bu. jaga baik-baik nama orang tua tak. Ingat kata-kata kapan berbuat lagi akan Pulangkan ke orang tua. dipulangkan ke orang tua. Nah, selanjutnya dari Rizky di nanti ini kalau saya pantau-pantau baru nak Rizky juga sudah berubah tingkah lakunya. Insya Allah saya konfirmasi dengan guru-gurunya bahwa nak Rizky sudah berubah, atau saya kerjasama dengan walinya Rizky untuk kerjasama bahwa betul-betul Rizky sudah berubah, tidak melakukan lagi pembulian. Iya, janji juga sama saya. Dari hasil semuanya itu Rizky, dari hasil kegiatan ini Rizky bisa simpulkan dari kegiatan apa itu pembuli, apa bagaimana dampaknya dari Rizky sendiri. Sebelum saya juga merangkum dari hasil konseling ini. Apa makna dari hasil konseling ini yang dapatkan? Dapat berubah, Bu. Bisa berubah dan, Bu. Mau berubah? Iya, Bu. Insya Allah berubah. Iya, Bu. Kenapa mau berubah? Karena Bu, yang membuli tidak baik, Bu. Membuli tidak Iya, bagus. Bu. Jadi membuli atau perundungan ini adalah perbuatan yang tidak bagus lagi dampaknya. Pembulian, dampaknya ini pembulian itu secara verbal akan berdampak pada si korban pelaku. Itu dampaknya kurang bagus. Nah kalau dampaknya ini kurang pada perilaku, otomatis pernah juga Rizky itu hari mengadakan pembulian langsung baku berkelahi dengan temannya, pernah toh? Itu dampaknya, itu salah satu dampaknya ada perkelahian tersekolah karena gara-gara ada pembulian yang dilakukan oleh Rizky. Itu hari
pembulian apa yang lakukan Rizky sehingga berkelahi? Ini Bu, ya, Bu, mengganggu motornya Bu. Bukan Oh. mengganggu motornya, bukan itu. Pernah itu hari dengan ucapan juga orang tua, nah Rizky juga panggil-panggil namanya itu temannya sehingga berkelahi, pembulian. Dan juga pernah itu perempuan juga menangis sampai-sampai orang tuanya juga datang. Jadi itu dampaknya. Jadi pembulian itu adalah perbuatan yang sudah tidak bagus karena dampaknya kurang bagus juga. Apakah karena orang bikin stres, depresi bagi korbannya. Kemudian dampaknya juga bagi pembelaku. Sekarang sudah tidak banyak temannya Rizky, ya kan? Sudah banyak yang menjauh. Itu dampaknya bagi korban dan pelaku. Nah, di sini sebelum kita tutup ini, maka ada beberapa yang Rizky lakukan pengisian. Ini yang pertama itu adalah LKPD-nya. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, Rizky sekarang isi. Dijawab, Nak. Sudah semua. Bagaimana Rizky hasilnya ke ini hari? Apakah bagaimana perasaan sudah dikonseling? Apakah merasa puas atau kurang senang? Atau senang? Senang. Senang. Nah Rizky, kalau ada jangan datang di BK, di ruangan BK pada saat ada masalah atau adakah yang unik-unik mau dirembukan, dicurhat, bukan saja masalah, datang ke ruang BK. Jadi kemudian ingat yang tadi, jangan diulang lagi. Nah, untuk hari ini kita akhiri, dan sebelum kita akhiri, karena kita tadi sudah baca doa, maka kita juga baca doa pada untuk penutupan ini hari. Semoga usaha yang dilakukan ini berhasil. Nah, Rizky juga sudah berubah. Nah, sekarang doa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih Rizky. Semoga tidak berulang lagi.